Pemirsa, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menerima teror dari orang tidak dikenal pasca upaya memberikan berita aktual kepada media. Teror diduga kekecewaan oknum yang merasa tidak suka atas pernyataan di media. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menerima teror dari orang tidak dikenal. Teror yang diterima berupa spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kapendam 2 Sriwijaya diduga dikendalikan secara otomatis. Teror diduga kekecewaan salah satu oknum yang merasa tidak suka saat ia memberikan statement di media diduga adanya aliran uang judi ke polisi terkait tewasnya 3 anggota polisi. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam tersebut didapat berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Ya, isu adanya dugaan setoran judi sabung ayam terhadap aparat penegak hukum di Polsek dan Koramil Negara Batin Waikanan Lampung perlu adanya pembuktian yang jelas agar tidak menjadi fitnah liar. Hal ini disampaikan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika dalam merespons pernyataan Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar soal pengakuan oknum TNI. Meski demikian, Helmi Santika menegaskan pihaknya berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti adanya aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Namun yang terpenting menurut Helmi Santika, isu yang berkembang ini tidak boleh mengaburkan peristiwa tragis yang merenggut 3 nyawa anggota Polri yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan investigasi. Helmi mengimbau semua pihak dapat memberikan ruang terhadap tim investigasi bersama ini agar dapat mengusut tuntas kasus secara terang benderang. Tapi kembali lagi kalau kita coba beruntut jejak digital yang ada yang muncul, ya, itu kan diawali dari media sosial. Ya, diawali dari media sosial yang menyatakan bahwa ada chat atau percakapan antara almarhum Kapolsek dengan Peltu Lubis. Nah, buat kami ini harus dibuktikan datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Bipropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Walaupun menurut saya, kalaupun itu ada, tidak boleh mengaburkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, hilangnya 3 nyawa. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Itu ya tidak boleh. Nah, kemudian kalau memang ada, datanya ada, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti. Sebelumnya, Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara dan olah TKP diduga setoran dari judi sabung ayam ke polisi. Temuan ini didapat berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan pihak Denpom. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerbekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung menemukan fakta baru. Diduga adanya aliran uang judi yang dinikmati para oknum dari hasil judi sabung ayam. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Adapun kedua saksi tersebut, Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok nggak Polsek, Koramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang
tidak mendapat gitu. Ada duit, ada. Uang diterima, ada. Cuman siapa aja, nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman. Investigasi tim gabungan telah menemukan 3 jenis berbeda selongsong peluru dan sepucuk senjata laras panjang tak jauh dari TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 4 dari 6 jemaah yang meninggal dunia akibat kecelakaan bus umroh di Arab Saudi merupakan satu keluarga. Selain menunaikan ibadah umroh, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak ini berencana akan merayakan Lebaran Idul Fitri di Arab Saudi. Kabar duka menyelimuti keluarga korban di Jalan Villa Pinus, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Satu keluarga, terdiri pasangan suami istri dan 2 orang anaknya, menjadi korban kecelakaan bus rombongan jemaah umroh di Arab Saudi pada Kamis lalu. Kabar duka pertama kali diterima oleh kakak ipar korban dari Biro Travel maupun dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dengan memberikan kartu identitas para korban. Keluarga mengatakan tidak ada firasat apapun yang dirasakan kecuali dirinya mendapat lukisan dari keponakannya yang menjadi salah satu korban. Ya. Berangkatnya itu 3 hari sebelumnya. Rencana pulangnya? Rencana pulang, jadi rencananya itu mau Idul Fitri di sana sekali ya. Gitu. Setelah Idul Fitri baru. Sementara, menurut Ketua RT setempat, sosok salah seorang korban yang menjadi kepala keluarga merupakan warga aktif di lingkungannya, terutama untuk kegiatan keagamaan di musola di sekitar tempat tinggalnya. Jadi Bapak Dawam ini pastinya adalah warga dari perumahan Villa Pinus. Pak Dawam ini sangat aktif dalam berkegiatan di area kami, sehingga beliau dari masa ke masa memang menjadi yang pertama pengurus RT, karena memang gercep ya, kalau merespon segala sesuatunya gercep, ya beliau sangat layak di pengurus. Kemudian beliau juga sangat aktif di dalam kegiatan keagamaan ya Pak ya. Seperti diketahui, bus rombongan umrah yang mengangkut warga negara Indonesia mengalami kecelakaan hingga terbakar di Wadi Kudaid, Arab Saudi pada Kamis waktu setempat. Dari 6 korban meninggal, 4 merupakan satu keluarga Kota Semarang, Jawa Tengah, dan 2 lainnya warga Bojonegoro, Jawa Timur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, tim iNews melaporkan. Suasana duka masih menyelimuti rumah salah satu korban kecelakaan bus rombongan umroh di Arab Saudi. Salah satunya korban almarhumah Eni Sudarwati yang merupakan seorang anggota DPRD Bojonegoro, Jawa Timur. Hingga Sabtu sore, suasana duka masih terasa di kediaman almarhum Eni Sudarwati di Desa Subontoro, Kecamatan Palen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Almarhumah Eni merupakan seorang anggota DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, dan salah satu korban kecelakaan bus rombongan umroh di Arab Saudi. Rumah yang terletak di depan SMA Negeri Balen ini tampak sepi, namun dipenuhi dengan karangan bunga ucapan bela sungkawa. Almarhum Eni diketahui hanya tinggal bersama ibunya di rumah ini. Sejak hari Jumat kemarin, pihak keluarga sudah menggelar pengajian. Pengajian dimulai setiap sore hingga waktu berbuka puasa tiba. Pihak keluarga, Mas, ini hari pengajian ya. Hari keberapa ini? Hari kedua, Mas. Ya. Berarti mulai kemarin sudah ada pengajian, Bu ya? Iya, sudah ada, Mas. Setiap tamu itu mesti langsung tahlil gitu loh, pas baca doa gitu. Ya. Dari partai-partai. Bu, yang tinggal di sini siapa, Bu, berarti?
Yang tinggal di sini itu Ibu Eni Sudarwati sama ibunya. Nah, ibunya. Bu Surati, Bu Haja Surati. Selain itu, Bu? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, cuma ya? ada ini mbak-mbaknya itu tadi 3 orang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Agama mengungkap pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan bus jemaah umroh WNI di Wadi Kudet, Arab Saudi. Menteri Agama juga menyebut 6 jemaah umroh yang meninggal dunia rencananya akan dimakamkan di Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan jemaah umroh WNI di Wadi Kudet, Arab Saudi. Dari 20 rombongan orang di dalam bus, 6 orang meninggal dunia, 13 orang mengalami luka-luka serta 1 orang selamat. Jenazah yang telah teridentifikasi rencananya dimakamkan di Arab Saudi, sedangkan para korban lainnya mendapatkan perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Ya, kami tadi sudah koordinasi dengan petugas kita di sana ya. Konjen juga sudah tangan. Dia dari Madinah menuju ke Mekah. Kecelakaan di antara Mekah Madinah ya, yang pasti tadi itu ada 6 orang meninggal, ada 13 orang luka. Ya, ada yang selamat juga. Mayatnya sudah di rumah sakit dan sudah ada koordinasi dengan keluarga. Kemudian travel dari Bekasi. Informasi Kementerian Luar Negeri menyebutkan bus rombongan mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar saat perjalanan dari Madinah ke Mekah. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yudi Perdana, Dias Triawan, iNews melaporkan. 9 hari jelang Idul Fitri, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malang.